seorang guru penggerak. Budaya positif penting diterapkan karena dapat meningkatkan motivasi belajar, mengurangi perilaku negatif, membangun hubungan yang lebih baik antar individu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan murid. Keyakinan kelas dapat dibangun melalui pembicaraan kelas, pembuatan keyakinan bersama, dan perayaan keberhasilan. Keberhasilan penerapan budaya positif dapat diukur melalui perubahan perilaku murid, peningkatan iklim sekolah, dan peningkatan prestasi akademik. Tantangan yang mungkin dihadapi antara lain kurangnya dukungan dari lingkungan dan kebutuhan untuk mengubah kebiasaan yang memang sudah lama sekali tertanam. Perjalanan menuju sekolah yang berbudaya positif memang tidaklah mudah, apalagi kita menginginkan sebuah perubahan itu tentu membutuhkan perjuangan dan usaha. Namun saya yakin setiap langkah kecil yang saya lakukan akan membawa saya lebih dekat kepada tujuan. Saya bersyukur dapat mempelajari materi budaya positif dan saya juga bersyukur dapat menjadi bagian dari perubahan ini. Demikianlah refleksi dari saya. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama video penyebaran pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah membawa manfaat baik ilmu maupun keberkahan. Kemudian salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin. Baik, Bapak Ibu, senang sekali saya berjumpa dengan ibu-ibu di sini semuanya dan terima kasih atas kehadirannya. Saya mengganggu waktunya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yayan Nur Asia, biasa dipanggil Bu Ais. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dan ini adalah kewajiban saya untuk memenuhi tugas saya. Perkenalan dari ibu-ibu semuanya di sini. Dimulai dari mana nih? Dari yang muda dulu. Silakan. Ya, perkenalkan dulu. Aku yang lemah di sebelah sini. Aku Boleh berdiri, boleh berdiri. Dari pautan kejauh. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatin Hasanah, asal dari Pasir Jaya. Sekarang mengajar di PKBM Asolari. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafiro, asal saya dari sini, dari Pasir Hukum. Saya mengajar di Paut Albayan di sini, Pasir Hukum, juga di PKBM Asolari juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri juga, saya paling muda di sini. Siap, siap. Iya, betul, betul. Kita semua muda ya di sini. Semuanya cerita. setuju, Ibu. Cerita ya. Setuju. Saya mengajar di PAUD Mari Sukajaya, juga merangkap di MTS Sukajaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Sri Sokro. Saya berasal
juga sama mengajar di PKB Fakultas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah. Ini ada dari Pasir Jaya, ada dari Sukajaya, ada dari Pasir Ukem, kemudian ada dari Tegalurung ya, Masya Allah. Kemudian di sini juga ada jenjang PKBM, ada jenjang PAUD, ada jenjang TK, ada juga juga di SMP tadi ya, SMP dan PKBM, Masya Allah. Apa sih namanya? Kita semua di sini adalah guru-guru hebat. Semoga hari ini saya dapat berbagi atau berdiskusi ilmu dengan Bapak dan Ibu guru di sini tentang budaya positif. Baik, sebelum kita ke materi, apa ada yang ingin ice breaking mungkin biar memecahkan kekakuan kita hari ini? Mau? Oh, silakan. Iya. Oh ya, sebelumnya di sini ada kepala sekolah. Ada siapa di sini kepala sekolah? Oh, Bu Haji. Oh iya, ada Bu Rohman sama Masya Allah 3 guru, 3 kepala sekolah. Silakan. Ibu Haji Ida akan membawakan mengajak kita untuk mencairkan suasana pada siang hari ini. Siap, kita bergerak. Berdiri apa? Berdiri. Ayo. Kita mau expliquer coconut. Coconut. Coconut itu apa? Kelapa. Oh, siap. Siap. Jangan Coconut. Ya. C. C. O. C. O. M. U. T. Coconut. Coconut. Terima kasih Bu Haji sebagai kepala sekolah dari PAUD Mentari Sukajaya. Ice breaking-nya membuat kita goyang-goyang ya. Gimana ibu-ibu sudah mencair ya? Sudah. Berarti siap untuk berdiskusi, siap untuk berkolaborasi tentang budaya positif. Oke. Di sini kita akan mengetahui tentang konsep inti dari budaya positif. Ibu-ibu bisa dilihat di layar monitor bahwa konsep inti dari budaya positif ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan sekolah, ada segitiga restitusi dan posisi kontrol restitusi. Nah, mungkin ibu-ibu di sini sudah mengetahui ya apa budaya positif atau memang ada yang belum mengetahui. Maka dari itu saya akan membagikan stick note. Mungkin sejauh mana atau mungkin ibu-ibu di sini sudah paham tentang budaya positif atau tentang konsep inti budaya positif. Baik ibu-ibu, saya akan membagikan stick note untuk ibu-ibu semuanya. Di sini ibu-ibu bisa menuliskan mungkin pengetahuan atau pengalaman ibu tentang budaya positif. Jika memang ibu-ibu sudah tahu, tapi kalau memang tidak tahu dikosongkan saja, tidak apa-apa ya. Oke. Setelah ibu-ibu menulis, boleh ditempelkan di kertas pleno yang sudah saya disediakan di depan. Boleh apa saja yang ibu-ibu ketahui tentang budaya positif atau konsep inti budaya positif. Sini Neng, di sini.
Sini, nih, sini. Sini, Nenek. Ada yang sudah? Silakan tempelkan ibu-ibu di sini. Ada. Ya boleh. Mau 3 boleh, mau 2 juga boleh. Jadi duduknya sebelah mana? Kecil, mungil, di sana aja tuh mainnya di sana semua. Enggak. Apa? Tuh bisa Wah, Masya Allah ya, ibu-ibu di sini sudah menuliskan tentang ada yang menuliskan keyakinan kelas, disiplin positif, ada yang menuliskan budaya positif. Masya Allah, keren sekali ya. Berarti Bapak Ibu di sini atau ibu-ibu di sini sudah setidaknya sudah mengenal ya tentang budaya positif. Ibu. Ya, muat enggak? Muat enggak? Oke, bungkas. Oh, di sini nih bungkas nih sama Bu. Nih, di sini nih. Nih, Bu, bungkas. Ini yang ujiannya ada apa sih? Geser Bu Atun. Baik, Bapak Ibu sudah semuanya ya sudah ditempel. Kita lihat. Ya, terima kasih atas tulisan dari ibu-ibu semua di sini. Berarti ibu-ibu semua di sini setidaknya sudah mengenal ya, sudah mengenal tentang budaya positif. Nah, kita bahas satu-satu. Ini bukan mengajari ya, tapi kita di sini adalah berbagi. Nanti ada diskusi, kemudian mungkin ada yang perlu dianalisis bersama. Intinya saya mengajak kolaborasi ibu-ibu semuanya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan pengasuhan dan pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan dari dalam diri murid tanpa menggunakan hukuman atau imbalan materi. Fokusnya adalah pada membangun hubungan yang positif, mengajarkan keterampilan sosial emosional, dan membantu murid memahami konsekuensi alami dari tindakan mereka. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ibu-ibu di sini ada pengalaman saya ketika sebelum saya menerapkan budaya positif dan sesudah saya menerapkan budaya positif. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang ingin menceritakan pengalamannya ketika ada murid yang
melanggar di sekolah atau murid yang melakukan kesalahan di sekolah sehingga misalkan menyebabkan kekacauan. Berikan ataupun mungkin Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, namun ada murid yang memang melenceng dari kesepakatan tersebut. Mungkin ada yang acung tangan, angkat tangan, ingin membagikan pengalamannya. Muridnya melanggar, terus apa yang Ibu Rohmah lakukan terhadap murid tersebut? Saya izin bercerita ya Bu ya. Jadi kalau di kita jenjang usia SMA ini memberlakukan budaya positif seperti ini, kayaknya tahapannya itu dimulai dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau saya pernah punya pengalaman 1-2 anak yang memang melanggar, kemudian diterapkan budaya positif 1-2 kali, mungkin akan berulang lagi gitu. Jadi pendekatan itu tidak langsung mengena ke anaknya, karena ya tadi yang sudah Ibu bacakan sebelumnya bahwa ada faktor-faktor yang berperan, termasuk dari faktor internal dan eksternalnya. Kalau dari dalam dirinya saja sudah tidak bisa ada motivasi untuk memperbaiki diri, faktor eksternal dari guru-guru itu tidak bisa diimbangi gitu. Itu pengalaman dari saya yang tingkatnya itu lebih tinggi ya. Nggak semua murid sih seperti itu, tapi ada satu yang memang troublemaker, bahasanya itu udah di atas yang atas gitu, udah paling atas gitu pelanggarannya. Jadi susah untuk hanya sekedar pendekatan budaya positif, tapi ya itu bisa diterapkan untuk seluruh murid, hanya 1-2 yang mungkin butuh juga penegasan. Itu kalau dari pengalaman saya ya Bu ya. Kalau untuk ibu-ibu yang mungkin di usia dini beda lagi. Ya, baik, kita berikan aplaus untuk Bu Rohmah yang dari jenjang SMP ya, menceritakan pengalamannya bahwa Bu Rohmah sendiri pasti mengalami muridnya yang melanggar ya Bu Rohmah ya. Dan memang apa sih yang harus kita lakukan ketika murid sudah di atas ambang pelanggaran. Kadang kita sebagai guru ingin sekali muridnya itu baik semua ya ibu-ibu ya. Mana ada kita menginginkan murid yang kalau misalkan kita ngomong, mendengarkan, terus kalau ada kegiatan mengikuti, kita ingin mempunyai murid seperti itu. Namun pada faktanya atau di lapangan kita banyak menemukan yang memang murid mungkin berdasarkan latar belakang atau berdasarkan mungkin dia gaya belajarnya atau sifatnya dia yang memang kinestetik ya, tidak mau diam, sehingga ketika dalam pembelajaran ada aja pula murid yang memang membuat kita gelisah ya ibu-ibu. Itu pengalaman Bu Rohmah. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pengalamannya bagaimana ketika ibu-ibu menghadapi murid yang dalam tanda kutipnya susah diatur gitu. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Ya silakan Bu Haji, Ibu Tersen. Kalau saya di MTS ya, saya sama jenjangnya SMP, tapi saya lebih ke madrasah sanawiyahnya gitu. Jadi kalau pagi itu ada jadwal duha. Nah, ketika anak yang telat duha itu kan banyak, misalnya ada 3 atau sampai 5 orang lah yang ketinggalan duha. Terus kami itu memberikan sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya misalnya kalau jamaahnya duhanya cuma 2 rakaat doang, dia 2 kali lipat, berarti 4. Duha dan waqiah. Nah, ketika waqiah kan banyak ya, yang lumayan gitu. Nah, jadi 2 kali lipat juga. Jadi itu efek dari sanksi dari anak-anak yang berbuat kesalahan. Supaya apa? Ya pertama, jadi mungkin daripada saya telat, nanti besok saya jangan telat lagi lah, daripada saya berat, perasaan berat kalau 2 kali lipat kan hukumannya gitu. Jadi yang seperti itu yang diterapkan di MTS saya untuk menghindari anak-anaknya membuat kesalahan. Baik.
luha dengan ibadah ya Bu Haji Ida. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan membacakan, kelihatan ibu-ibu? Ibu. Hah? Iya. Ya. Oh, pengalaman ya. Oh, siap. Iya, siap. Mungkin ini Ibu Kepsek kita akan dari PAUD akan menceritakan pengalamannya bagaimana ketika muridnya ada yang membuat. Saya menyampaikan ibu-ibu ya, kalau kita di tingkatnya pendidikan anak kecil ini sebenarnya kesepakatan itu ya yang kita buat itu ketika anak masuk kelas, terutama kelas baru ya. Kesepakatan kita itu anak-anak itu tidak membawa makanan ke dalam kelas, tidak membawa minuman ke dalam kelas, satunya lagi tidak membawa mainan ke dalam kelas. Nah itu tiga kesepakatan yang sudah kita buat sepakati bersama anak-anak. Dan anak-anak pun sudah menyetujui, oke Bu, kita sepakat. Ketika ada anak yang memang mungkin di rumahnya belum sarapan, di rumahnya belum sarapan, belum sempat, belum apa, dia kan otomatis ketika masuk kelas sambil menjinjing makanan atau minuman lah ya, atau juga mainan dibawa-bawa ke kelas. Karena menurut kami ketika mereka membawa sesuatu ke dalam kelas, makanan, minuman dan mainan itu pasti nanti anak main terus gitu loh, sepeda mainan atau makan sampai teman yang lainnya kan memang udah tahu kesepakatan kita itu ya. Nah cara kami supaya anak-anak itu konsisten dan memang dia mengingat kesepakatan itu, sehari dua hari atau sekali 2 kali kita ingatkan lagi, teman-teman kita ini kan sudah sepakat, 1 tidak membawa apa, 2 tidak membawa apa, 3 tidak membawa apa. Ketika ada teman kita yang membawa, kita ingatkan lagi di mana tempatnya kita naruh mainannya atau makanannya. Dikasih ke mama Bu, kayak gitu, seperti itu, kasih ke mama atau di luar ya, mamanya kan menunggu di tempat tunggu. Nah pengalaman kami pertama kali dilakukan itu memang tidak efektif karena anak masih identik membantah gitu ya, karena belum terbiasa. Tapi kita setiap kali mengingatkan. Jadi kalau melihat ada anak yang satu bawa mainan atau ini tetap diingatkan. Jadi anak udah ingat, bukan kita yang mengingatkan, tapi teman-teman mereka yang mengingatkan. Siapa yang masih membawa makanan ke kelas? Siapa yang masih membawa mainan? Nah ketika seperti itu kan mungkin memang karena mereka lapar sekali, belum sempat sarapan, kita kasih tahu lagi. Kalau begitu sebelum masuk kelas kita sarapan dulu. Jadi ketika perut kita sudah kenyang, kita masuk kelas tidak membawa makanan. Gimana teman-teman? Jadi diingatkan terus setiap hari. Walaupun mungkin mereka bosan, lama-lama ya bosan ya dengar anjuran dari guru dan itu teh gitu. Jadi lama-kelamaan alhamdulillah sekarang udah tidak ada anak yang di kelas, tidak ada anak berebutan mainan karena memang nggak membawa mainan ke kelas. Mungkin itu pengalaman kami. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Magfiro yang telah menceritakan pengalamannya. Berarti mungkin di sekolah Bu Magfiro sudah menjalankan budaya positif ya. Berarti jadi murid-murid Bu Iro sudah mengerti tentang apa yang sudah disepakati di dalam kelasnya masing-masing, sehingga si anak tersebut dapat menegur temannya ketika ada temannya yang melanggar. Wah, mantap sekali ya. Baik, di sini ada lagi. Oke, kalau tidak ada, di sini ada pengalaman bagaimana perubahan berpikir saya dalam menciptakan budaya positif. Nah, di sini mungkin dulu, saya itu kalau menghukum untuk hukuman fisik mungkin tidak, tapi lebih memisahkan murid yang sulit fokus sebagai cara untuk mengubah perilaku murid. Ada nggak mungkin ibu-ibu di sini seperti itu? Misalkan anak nih mengganggu temannya, kayak meja didorong-dorong sehingga temannya yang di situ dorong lagi sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu anak yang lain pun terganggu. Nah, kitanya mah pengen merubah perilaku murid tersebut, tapi dengan hukuman atau dengan memisahkan anak tersebut. Coba kamu berdiri di pojok ya, berdiri di pojok ya, atau mungkin ayo nanti kalau kamu seperti itu terus, saya nanti ibu kamu pulangnya paling terakhir ya, seperti itu pernah tidak?
mager atau murid yang kurang fokus. Baik, selanjutnya, nah di sini alih-alih memarahi, kita ibu-ibu dapat menjelaskan dengan tenang dan mengajak murid untuk mencari solusi bersama. Nah, mungkin kalau di jenjang tinggi enak ya diajak diskusinya ya, Bu Roma, Bu Atun ya, atau Bu Haji Ida. Ketika di jenjang MTS atau SMP atau PKBM mungkin kita bisa enak diskusi. Nah, bagaimana ini dengan yang anak usia dini ya? Trik sendiri, Bu. Oh, punya trik sendiri. Oke ya. Berarti tidak memarahi ya, Bu ya? Tidak. Jadi ya sama, menurut saya anak kecil pun bisa ya diajak diskusi ya. Bisa ya diajak ngobrol dari hati ke hati ya. Saking maaf, bahasa saking apa ya? Saking hanya karena kitanya kadang tidak sabar, pengen cepet anak itu diem mendengarkan, padahal anak tersebut memang sudah gayanya kinestetik, sudah tidak bisa diem. Ya, Bu, udah merdeka sekarang. Nah, betul. Baik, alih-alih memberikan hadiah, nah kita bisa memberikan pujian tulus atas usaha dan keberhasilan murid. Kita puji boleh sebagai pujian tulus ya, bukan anak gambarnya melencong, wah bagus sekali gitu kan. Menurut ibu-ibu begitu ini ya, membohongi ya. Kalau memang tidak sesuai jalur ya kita boleh mengarahkan kembali nak. Lebih indah lagi jika menggambarnya sesuai atau mewarnainya memang sesuai garis. Ya, bukan berarti kita menyalahkan, bukan ya, tapi dengan bahasa mungkin yang tulus dan yang baik. Kemudian alih-alih mengancam, kita bisa membuat kesepakatan bersama. Nah, seperti yang tadi Ibu Makiro katakan bahwa buat kesepakatan bersama dengan murid ya, agar murid tersebut dapat bertanggung jawab atas kesepakatannya, dan kesepakatan tersebut bisa dijadikan keyakinan agar dia yakin, oh ketika saya berbuat baik itu berarti akan membuat aman semuanya, nyaman semuanya, dan saya pun tidak membuat temannya menangis, tidak mengganggu. Jadi itu sudah yakin dalam diri anak tersebut. Baik, selanjutnya, oke. Nah di sini ada konsep inti dari budaya positif selanjutnya, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini mungkin ada yang ingin membacakan, ibu-ibu. Apa itu motivasi? Boleh. Ya, silakan Ibu Makiro. Membaca saja ya. Ya, nggak apa-apa. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Dalam konteks perilaku manusia, hukuman dan penghargaan adalah dua faktor eksternal yang sering digunakan untuk mempengaruhi tindakan seseorang. Nah, baik. Di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan ya, Ibu ya. Di sini hukuman dan penghargaan adalah dua faktor eksternal. Berarti hukuman dan penghargaan ini faktor eksternal. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu di sini, ketika faktor eksternal mempengaruhi perilaku dari murid, itu bagaimana efeknya? Efeknya ya ke muridnya. Baik. Ke muridnya, yang lainnya mungkin efeknya mungkin tidak lama ya, ibu-ibu ya. Jadi hanya sementara karena takut akan hukuman atau dia mengerjakan sesuatu karena memang pengen penghargaan. Betul. Jadi di sini faktor eksternal untuk merubah perilaku murid menurut ibu-ibu cocok tidak? Kurang cocok. Yang lainnya? Tergantung. Baik ya, tergantung. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, bagaimana hukuman dan penghargaan mempengaruhi perilaku? Memang hukuman efektif membuat murid jerah atau membuat murid nurut. Begitupun juga penghargaan.
tugas, tapi apakah itu membuat jerah murid kita? Tiap harinya ada perubahan nggak? Iya, apakah setiap harinya anak tersebut kemudian tidak melanggar? Apa tambah melanggar? Ya, apa tambah melanggar, atau mungkin saya hanya sholat duha kok, mungkin, atau saya hanya diberi suruh ngosek WC misalkan. Kalau dulu kan saya ya suruh ngosek WC dulu zaman saya sekolah. Saya juga pernah lari-lari ya keliling lapangan kayak gitu. Mungkin sekarang tidak ada, lebih kepada hubungan yang bermakna ya Bu Haji Ida ya. Namun pada konteksnya, pada penerapannya, hukuman dan penghargaan itu tidaklah membuat jerah murid. Itu bukan yang ibu-ibu rasakan. Ya, tetap anak ya. Anak ini keinsaf, yang lain lagi gitu. Setiap hari pasti ada yang aja ya Bu Haji ya, betul. Kemarin anak teman saya dihukum, saya nggak mau gitu. Enggak, aja setiap hari ada aja ya. Iya, karena mungkin ibu-ibu di sini tahu karena motivasinya adalah tadi apa? Motivasinya dari luar, betul ya. Motivasinya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana sih mungkin ibu-ibu kita dapat memunculkan atau memotivasi anak dari dalam? Mungkin ibu-ibu ingin memberikan pengalaman bagaimana sih biar anak itu motivasinya itu memang dari dalam. Karena saya ingin menjadi anak baik kayak Bu Iro tadi pagi menceritakan, ibu saya dalam rangka mengikuti ini itu memang bentuk tanggung jawab saya gitu. Ada perasaan saya yang tidak enak gitu. Jadi saya tuh mungkin Bu Iro kan hamil ya, lelah dengan segala macam itunya, tapi mungkin beliau tapi saya pengen tanggung jawab. Mungkin ibu-ibu di sini mah karena guru ya, kita punya rasa itu kan, maksudnya ada kan. Nah, bagaimana sih memunculkan rasa itu untuk murid-murid kita? Ya betul, itu clue-nya menurut saya. Gimana menurut ibu-ibu sekalian? Ya, apakah nunggu dewasa, mereka udah tua umur sekitar kita, atau memang kira-kira bisa nggak itu tertancap gitu bahwa nilai-nilai yang diyakini sama murid itu memang termotivasinya itu dari dalam. Nah, tugas kita adalah itu memotivasi anak agar keluar muncul dari dalam diri anak tersebut, bukan karena hukuman maupun penghargaan. Baik, pengalamannya Masya Allah ya, saya semua ya. Iya. Nah, di sini ada efek samping negatif dari hukuman dan penghargaan, yaitu menimbulkan efek samping negatif seperti penurunan harga diri. Ketika dihukum, anak malu tidak? Malu ya. Walaupun secara hukuman tersebut memang tidak berat ya. Malulah sama temannya. Iya, bikin down. Kemudian juga ketika diberi penghargaan, membuat persaingan yang tidak sehat tidak? Iya, betul ya, bisa jadi ya. Jadi ketika ada penghargaan, kayaknya kita bisa jadi mencontek, yang karena ini, nah bisa jadi dengan cara apapun dia akan dia. Nah, itu efek samping dari hukuman dan penghargaan. Jadi mari kita tugas kita untuk menjadikan murid-murid kita ada muncul motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam. Nah, di sini motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti rasa ingin tahu, keinginan untuk belajar, atau keinginan untuk mencapai tujuan pribadi. Namun itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan iming-iming hadiah, penghargaan maupun hukuman. Oke, next. Nah, ini ibu-ibu contoh dari
5 kontrol guru, penerapan 5 kontrol guru. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan biasa internet Sinyalnya. iya kayak kamera juga. Nah, ini ibu-ibu contoh dari 5 posisi kontrol guru. Iya Bu, habis guru saya lupa bangunkan saya Bu. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi, bikin seneng ibu, demi ibu, sana. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga mulai waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan. Baik Bu. Posisi teman. Ya. Nah, ibu-ibu ya, jadi tadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, yang kelima ini posisi yang akan yang ingin diharapkan terhadap guru untuk dapat memilikinya. Jadi posisi kontrol di posisi manajer. Ketika sebagai penghukum, bagaimana menurut ibu-ibu anak tersebut akan seperti apa?
Dan ketika sebagai penghukum, apakah motivasi tersebut adalah eksternal atau internal? Apa? Sebagai posisi penghukum, apakah faktor anak nurut itu karena faktor eksternal atau internal menurut ibu-ibu? Eksternal, ya, betul. Kemudian membuat merasa bersalah. Seperti tadi contoh, kalau membuat merasa bersalah itu, ayolah nah, ibu tuh udah capek, ibu tuh udah lelah. Kenapa sih kamu masih nggak mau diem? Kenapa sih kamu terus melanggar seperti itu? Itu motivasinya eksternal apa internal? Eksternal lagi ya, karena kasihan sama guru, akhirnya dia jadi nurut misalkan karena kasihan sama guru. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, bagaimana nanti efek untuk murid tersebut? Bagaimana? Hanya kepada guru tersebut hormatnya ya, karena yang dianggap teman hanya dengan guru tersebut, mungkin dengan yang lainnya tidak ya. Kemudian sebagai pemantau, nah selalu mengontrol, mengawasi, dan yang terakhir sebagai manajer. Baik, nah itulah posisi yang harus kita miliki atau kita harus berada di posisi manajer. Kira-kira kita bisa nggak ya? Bisa ya, ibu-ibu ya. Jadi di posisi manajer, seorang guru membimbing individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mencari solusi bersama. Seperti pengalaman saya tadi pagi, ada anak tiba-tiba menangis kejer. Tidak tahu nih dia kena apa ya. Saya bingung nih. Nah, teman-temannya yang lain bilang dia didorong sama temannya. Nah, nangisnya tambah kejer lagi. Tetapi saya tidak melihat ada luka ataupun memar. Nah, terus saya tanya sama yang kata temannya mendorongnya itu, ada apa ini? Tapi dia diam saja. Nah, di situ jiwa naluri saya meronta-ronta ininya langsung menyalahkan anak yang mendorong, ya nggak? Ada nggak sih ibu-ibu di posisi tersebut? Ya, langsung kan kita refleks, kamu ngapain? Kamu kenapa bikin dia nangis? Iya nggak? Tapi karena saya memahami materi ini, ibu-ibu, jadi saya Bismillah, saya kenapa nak gitu, ada apa tadi gitu kan. Terus setelah tenang, yang nangisnya juga tenang, karena saya bilang, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melihat temanmu menangis? Alhamdulillah ibu-ibu, si anak tersebut iya bu, berarti saya harus minta maaf ya bu. Temennya yang lain, iya minta maaf ya, minta maaf. Langsung si anak yang tadinya kejer itu jep ketika ada niat minta maaf dari temannya tersebut. Baik ibu-ibu, itu pengalaman saya ya. Mungkin ibu-ibu bisalah ya, setelah mempelajari materi ini, mungkin ibu-ibu lebih menahan diri lagi mungkin. Iya, lebih sabar. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini mungkin ibu-ibu sudah paham tadi. Ibu Makpiro setidaknya sudah membuat ya kesepakatan kelas bersama ya. Mungkin yang lainnya ada yang pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau memang hanya peraturan? Tidak pernah Bu, maksudnya pernah bikin kesepakatan kelas. Kalau di jenjang sekolah menengah ke atas atau SMP gitu, anak itu tidak hanya harus patuh dengan kedisiplinan sekolah, tapi juga itu tadi kita kembali bahwa segala yang berperan itu tidak hanya dari eksternal tapi internalnya. Sebenarnya peraturan juga kalau hanya diterapkan peraturannya saja, yaitu tadi bahwa tidak akan berefek lama. Tapi kalau kita buat kesepakatan
kesepakatan itu ada dorongan dari pribadi bahwa dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati di kelas. Nah, kalau saya, pengalaman dari saya masuk ke kelas menengah itu berlaku. Kalau peraturan peraturan dan hukuman juga setiap lembaga harus ada, meskipun memang budaya positif perlu diterapkan setiap guru. Tapi untuk peraturan itu sendiri perlu dan harus ada. Karena apa? Kita itu tadi yang Ibu bilang bahwa kita itu sebagai guru adalah manajer yang harusnya mengatur peraturan itu sendiri. Berlakunya peraturan itu, kalau saya di sekolah menengah itu harus ada kesepakatan bersama, yaitu keyakinan kelas itu. Seperti contohnya, saya tidak akan memaksa anak itu mau masuk kelas atau tidak. Kesepakatan itu dimulai sebelum saya belajar materi. Mau masuk mau tidak apa-apa. Itu kesepakatannya. Kalau kalian memang menyukai kelas saya, silakan masuk ke kelas saya. Kalau tidak, saya persilakan kalian untuk keluar. Saya tidak akan menghukum atau apa. Tapi konsekuensinya untuk di mata pelajaran saya tidak pernah menganggap ada murid namanya ini, karena kan tidak pernah mengikuti kelas saya. Nah, itu kesepakatan itu sudah saya mulai awal sebelum saya memulai materi bab pertama ataupun di semester awal. Nah, ketika anak-anak semua menyepakati ini kesepakatan ini, kemudian ada anak yang ketika masuk kelas saya seolah-olah tidak termotivasi gitu. Saya tanya, kan ini kesepakatan kita berdua gitu, saya dengan kalian. Kalau seandainya kalian memang tidak termotivasi dengan saya, ya silakan gitu. Kalian cari motivasi di luar selain dari kelas saya. Itu pengalaman dari saya. Siap, terima kasih Bu Rohma ya atas berbagi pengalamannya ya tentang kesepakatan yang telah dijalin Bu Rohma dengan murid-muridnya. Jadi di situ tidak hanya guru yang membuat kesepakatan tersebut ya Bu Rohma ya. Jadi memang anak tersebut setuju dengan kesepakatan kelas tersebut. Karena apa? Kalau memang dari kita saja yang memberikan peraturan, sepertinya anak yaitu tadi hanya dari ekstrinsi, dia takut melanggar peraturan karena dihukum atau dia ingin diberi penghargaan seperti itu. Namun ketika kita membuat kesepakatan atau keyakinan pada dirinya, itu akan muncul sendiri. Saya ingin masuk kelas dan saya akan menjadi pribadi yang baik. Itu terdorong dari motivasi dari dalam. Baik, kemudian di sini ada contoh untuk mungkin ibu-ibu guru PAUD. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Jadi kita berusaha tidak menggunakan kata-kata negatif seperti dilarang atau tidak atau jangan ya. Kita berusaha untuk menggunakan kata-kata positif. Di sini kami bermain dengan baik, kami mendengarkan teman berbicara, kami menjaga mainan bersama, kami mengucapkan terima kasih dan maaf, kami menjaga kebersihan kelas. Nah, ini keyakinan yang kita harapkan murid-murid akan meyakininya, sehingga apapun yang dia yakini itu keluar gitu, terpancar dari sikapnya, dari perilakunya. Baik, slide selanjutnya adalah ibu-ibu. Ini dia keyakinan kelas. Tadi sudah ada ya kita keyakinan kelas. Nah, ini contoh pengalaman saya ketika menerapkan keyakinan kelas. Kalau slide besar Nah, jadi di awal sesi adalah pengumpulan gagasan. Nah, di sini saya mengumpulkan apa saja sih yang ingin disepakati. Contohnya di jenjang
yang usia dini mereka kan polos ya. Pengen apa ibu? Jangan naik-naik ke meja, nggak apa-apa kita tampung. Ibu dia suka mendorong-dorong, nggak apa-apa kita tampung. Ibu kalau mau ke mama izin, ada yang seperti itu ya, kita tampung. Semuanya kita tampung. Begitu juga nanti kelas dewasa. Kita awalnya adalah gagasan dari murid-murid dulu. Setelah semuanya dikumpulkan, baru kita rangkum lagi. Apa nih rangkumannya? Kan biasanya ada misalkan Bu Iro gagasannya sama Bu Uro udah satu, berarti kan Bu Haji Ida sama Bu Engkas sama Bu Atun mungkin sama gagasannya walaupun mungkin dengan kata-kata berbeda. Kalau mau ke kamar mandi izin, kalau mau ke mama izin, ke pengen keluar izin, berarti itu izin. Nah itu dirangkum lagi, berarti tinggal 1, 2, 3 misalkan menjadi 3 kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas kalau bisa nggak banyak ya ibu-ibu ya, karena nanti akan jadi lupa. Ketika sedikit nanti akan mudah diingat. Nah ini pengalamannya sampai menjadi keyakinan kelas. Alhamdulillah ya, kami sudah ada keyakinan kelasnya. Dan ini contohnya ya. Saya membuat ini kalau bisa ini dibikin banner yang besar sehingga bisa ditempelkan di ruang kelas dan si murid tersebut selalu melihat, mengingat itu bikinan saya. Kan mereka yang nempelin ini gambarnya, itu gambar saya yang ditempelin gitu. Jadi kalau dia melanggar kita bisa mengingatkan, tadi kamu menempel apa ya gitu. Keyakinan ke kelas sebagai keyakinan kelas. Dari ya baik. Nah ini keyakinan kelas yang ditempelkan sama murid-murid saya untuk mengumpulkan ide sampai menjadi keyakinan kelas, atau di situ saya menjadi kebiasaanku. Nah di sini ada segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi itu apa sih? Yaitu langkah yang digunakan untuk membantu murid yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki tindakan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Jadi tadi ketika ada anak terjatuh, nangis, ada yang mendorong, ada yang mencubit, ada yang merebut misalkan mainannya atau apa, kita dapat melakukan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Ini dia, menstabilkan identitas. Ini yang paling dasar. Stabilkan identitas itu bagaimana sih? Yaitu meyakinkan murid bahwa tidaklah buruk ketika melakukan kesalahan. Kayaknya kalau melakukan kesalahan itu kayaknya dia itu sebagai pendosa, kayaknya akan dikucilkan. Nah kita sebagai guru disestabilkan itu, jangan sampai dia menjadi seperti terpuruk, iya nggak? Seperti terpuruk. Nah ini di menstabilkan identitas. Lalu divalidasi tindakan yang salah. Kita mengakui bahwa tindakan yang dilakukan memang salah. Kita nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa melakukan kesalahan, tapi kita juga harus tahu kesalahan yang kita lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dibuat keyakinan, maka langkah selanjutnya yaitu mengajak tersebut merenungkan keyakinan yang mendasari tindakan mereka. Nah ini contoh dari saya melakukan segitiga restitusi. Silakan ibu-ibu berikan umpan baliknya untuk kegiatan hari ini. Umpan balik ibu-ibu sangat berarti buat saya hari ini. Silakan. Siapa yang mau memberikan? Oh, ibu aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini sangat bermanfaat Ya, makanya jangan mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Materi yang disampaikan juga sangat menginspirasi. Terima kasih umpan baliknya. Baik ibu-ibu, terima kasih saya ucapkan untuk
sendiri. Dan umumnya untuk ibu-ibu di sini, saya ingin menanyakan satu kata untuk hari ini adalah Seru, hebat, inspirasi, keren, motivasi, menakjubkan. ya. Terima kasih. Baik ibu-ibu, baik terima kasih ya ibu-ibu ya atas waktunya. Maaf sudah merepotkan ibu-ibu, mengambil waktu ibu-ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermain sama-sama teman, sopan santun, menghormati guru, teman, menghormati guru, bermain sama, menghormati guru, menghargai teman, kelasku jadi bersih, karena aku punya pelajaran kelas. Aku karena punya pelajaran kelas. Karena aku punya keyakinan kelas. Punya keyakinan kelas. Alhamdulillah setelah Aina membuat keyakinan kelas bersama teman dan guru, Aina lebih menahan diri ketika ada temannya yang mengganggu dan lebih mau berbagi mainan. Terima kasih, Bu Guru.